Perkenalkan, namaku Maura Adelila Sari Putri dengan NIM 11124000035 dan partner aku. Perkenalkan, nama saya Najwa Titania Anggali, NIM saya 11124000016. Kita berdua dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan menjelaskan nih sedikit tentang materi hukum administrasi negara, dan video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf jika pada video ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi. Oke teman-teman, jadi di materi pertama ini kita akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, pada dasarnya hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Di dalam kebijakan publik, hukum administrasi negara adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan diimplementasikan dengan cara menerapkan hukum administrasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, sedangkan di hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hukum tata negara juga berfokus pada struktur dan organisasi negara seperti pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan dan hubungan antara lembaga negara. Oke teman-teman, di hukum administrasi negara dan hukum tata negara ini juga memiliki beberapa perbedaan. Antara lain yaitu dari subjek pengaturan, hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintah oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negaranya. Sedangkan hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi-fungsi lembaga, misalnya presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Nah, ada pula dari sifat hukum administrasi negara, ini juga berbeda teman-teman. Dari hukum tata negara bersifat normatif, mengatur tentang kerangka dasar negara. Sedangkan di hukum administrasi negara bersifat fungsional, mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Di hukum administrasi negara dan hukum tata negara juga memiliki beberapa hubungan di teman-teman. Salah satunya yaitu hukum tata negara membentuk kerangka hukum tentang bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga yang dibentuk ini atau lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugasnya dan wewenangnya secara operasional. Kesimpulan dari materi pertama ini adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini saling berhubungan erat. Hukum tata negara memberikan kerangka dan wewenang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana operasional wewenang tersebut. Keduanya berfungsi bersama untuk memastikan pemerintah berjalan dengan efisien, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlangsung. Jadi teman-teman, pada materi kedua ini kita akan membahas tentang pengawasan administrasi negara dan apa sih peran lembaga pengawas itu. Nah, pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi berjalan dengan sesuai hukum, transparan, dan akuntabel. Fungsinya apa sih ada pengawasan ini? Nah, pengawasan ini berfungsi untuk mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administratif, dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin nih bahwa di dalam pengawasan ini terdapat dua jenis, yaitu pengawasan internal dan juga eksternal. Nah, pengawasan internal ini apa sih? Pengawasan internal adalah dilakukan oleh lembaga itu sendiri atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri. Contohnya yaitu Inspektorat Jenderal di dalam kementerian itu sendiri, dan Biro Pengawasan Internal di dalam lembaga pemerintahan. Lalu yang kedua adalah pengawasan eksternal.
Nah, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar yang memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya adalah BPK, Ombudsman, KPK. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih, kalau di pengawasan itu terdapat dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin nih peran-peran lembaga pengawas internal dan eksternal. Di lembaga internal tadi kan ada Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan ini berfokus untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan internal dan mencegah dan mendeteksi korupsi dan penyimpangan anggaran. Lalu yang kedua ada Satuan Pengawasan Internal atau SPI yang bertugas untuk mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintah. Nah, ini berfokus untuk pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Lalu ada di lembaga eksternal ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, di BPK ini bertugas untuk melakukan audit dan pengelolaan keuangan negara. Nah, di BPK ini berfokus untuk laporan hasil pemeriksaan agar menjadi acuan untuk perbaikan dan penegakan hukum. Lalu di kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas untuk mengawasi, mencegah dan menindaklanjuti kasus korupsi dalam administrasi negara. Nah, KPK ini berfokus dalam penindakan terhadap pejabat publik yang melakukan tindakan pidana korupsi. Lalu ketiga ada Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Lalu di Ombudsman ini berfokus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Nah, teman-teman, pada hukum administrasi negara ini seringkali kita jumpai penyalahgunaan wewenang. Nah, pada studi kasus kali ini kami mengambil penyalahgunaan wewenang karena sudah banyak sekali pejabat-pejabat atau petinggi di luar sana yang menyalahgunakan wewenangnya atau kekuasaannya yang dimiliki untuk keperluan pribadi. Seharusnya sudah jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lalu pada pasal 17 dan 18 dari Undang-Undang 30 tahun 2014 tadi menjelaskan larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi pertama, larangan melampaui wewenang, kedua, larangan mencampur adukan wewenang, ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang. Dan hal ini juga berdampak kepada masyarakat, teman-teman. Ketika masyarakat menyadari adanya penyalahgunaan wewenang, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik juga akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik, dan juga penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan birokrasi yang tidak efisien, dan di mana keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Materi yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa administrasi negara. Nah, definisi sengketa administrasi negara yaitu perselisihan yang terjadi antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait tindakan administratif. Dalam sengketa administrasi negara memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada sengketa tata usaha negara atau STUN, yaitu sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan dari penjabat administrasi negara. Dan yang kedua ada sengketa non tata usaha negara, di mana sengketa ini tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, untuk proses penyelesaian sengketa administrasi negara, bentuk penyelesaiannya dapat melalui jalur administrasi dan juga melalui PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu, ada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara, yaitu PT-UN dan juga Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam hal ini, PT UN berperan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Lalu, untuk Ombudsman, yaitu berperan menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini ada jalan alternatifnya juga dengan melakukan mediasi, arbitrase, dan juga negosiasi. Lalu, untuk tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara itu ada 3, yaitu yang pertama, ada birokrasi yang berbelit, di mana proses penyelesaian sengketa administrasi pemerintah seringkali memakan waktu lama. Lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran hukum, yaitu di mana banyak warga negara tidak mengetahui hak-hak mereka dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Lalu yang terakhir ada kurangnya sumber daya di PT UN. PT UN sering menghadapi tantangan dalam menangani volume kasus yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas PT UN, yaitu memperluas akses bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa ke PT UN dengan proses yang lebih sederhana. Lalu yang kedua ada transparansi keputusan administrasi. Pemerintah harus memberikan kejelasan yang jelas terkait setiap keputusan administrasi untuk meminimalkan sengketa. Lalu yang terakhir ada sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tindakan administrasi negara. Nah, untuk materi yang keempat ada tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil. Nah, untuk tanggung jawab pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu di mana kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum dan norma yang berlaku. Di sini ada salah satu pengertian tanggung jawab pemerintah menurut salah satu ahli, yaitu menurut Philippus M. Hadjon. Dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara, Philippus M. Hadjon menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi yang diambil oleh penjabat negara sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak warga negara. Nah, untuk tanggung jawab pemerintah dan PNS di sini ada 3. Yang pertama ada di UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, dan yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan yang terakhir ada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan untuk tanggung jawab pemerintah di sini juga ada 3. Yang pertama ada tanggung jawab hukum, yaitu melaksanakan hukum dengan keputusan administratif. Lalu ada tanggung jawab moral dan etis, yaitu bertindak sesuai standar moral dan etika. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab finansial, yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Untuk jenis-jenis tanggung jawab PNS yaitu ada tanggung jawab administratif, tanggung jawab disiplin, dan tanggung jawab pidana. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintahan dan PNS. Yang pertama ada prinsip legalitas, yaitu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Lalu ada prinsip akuntabilitas, yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi, yaitu di mana tindakan harus terbuka dan dapat diaudit. Lalu ada mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintahan, yaitu ada 2, ada pengawasan internal, yaitu dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal. Lalu ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Lalu ada mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS. Di sini ada 2. Yang pertama, untuk pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal.
Lalu yang kedua ada pengawasan eksternal dilakukan oleh ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Lalu ada sanksi dan pelanggaran tanggung jawab. 1. Sanksi administratif itu mendapatkan teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Lalu ada sanksi pidana, itu mendapat hukuman pidana bagi pelanggaran seperti korupsi. Untuk materi yang terakhir yaitu ada implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Implementasi sendiri yaitu proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk hubungan HAN atau hukum administrasi negara dan kebijakan publik, yaitu yang pertama ada kebijakan publik membutuhkan kerangka hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara, dan yang kedua ada hukum administrasi memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Nah, untuk tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum yaitu yang pertama ada perumusan kebijakan berdasarkan hukum, administrasi, dan partisipasi publik. Dan yang kedua ada pelaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan, dan yang terakhir ada pengawasan memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai aturan hukum. Lalu ada prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Yang pertama ada prinsip legalitas, di mana semua kebijakan harus berdasarkan hukum. Lalu ada prinsip akuntabilitas, yaitu tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi, di mana proses pengambilan keputusan harus terbuka. Nah, untuk contoh implementasi kebijakan publik, yang pertama ada kebijakan lingkungan. Contohnya itu pengelolaan limbah industri berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan yang kedua ada kebijakan pendidikan. Itu contohnya implementasi dana BOS untuk pemerataan akses pendidikan. Dan yang ketiga ada kebijakan ekonomi. Contohnya ada penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada tantangan implementasi hukum administrasi dalam kebijakan publik, yaitu kurangnya kepatuhan terhadap hukum, lalu birokrasi yang lambat dan tidak efisien, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Lalu ada upaya peningkatan implementasi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pengaturan regulasi yang mendukung kebijakan publik, lalu ada pelatihan bagi aparatur pemerintah, dan peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Oh wow!